Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video Tim Tanpa Les Indonesia. Kali ini kita akan bahas pembahasan tryout pekan ke-8, khususnya untuk TPS kuantitatif. Babnya adalah dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, di sini seperti biasa, kita akan bahas 5 soal yang dimulai dari nomor 14. Nah, di nomor 14 ini kita awali dengan dimensi 2 ya. Jadi sebelum masuk ke dimensi 3, kita harus tahu dulu basicnya untuk dimensi 2. Nah, untuk nomor 14 ini, bentuk soalnya kita mencari kecukupan pernyataan ya. Jadi di sini kita tidak wajib untuk tahu berapa panjang dari yang ditanyakan. Di sini yang ditanyakan adalah panjang CE. Kita tidak harus mencari. Tapi kita hanya dituntut apakah pernyataan 1 dan 2 ini apakah cukup atau tidak untuk mencari panjang CE. Nah, teman-teman lihat di sini adalah bangun segitiga siku-siku ya. Di sini ada segitiga yang atas atau segitiga yang kecil. Ini kita sebut sebagai segitiga ABC. Ada juga segitiga yang besar atau kita sebut sebagai segitiga ADE. Nah, teman-teman ingat kembali teori kesebangunan di SMP ya, matematika kelas 9. Dalam segitiga siku-siku di sini kita untuk memastikan kesebangunan minimal kan diketahui ya 3 sudut yang sama atau 3 sisi yang sama atau sisi-sisi sudut atau sisi sudut-sudut. Nah, teman-teman bisa lihat nih segitiga yang atas di sini. Nah, teman-teman lihat nih masing-masing punya titik sudutnya A. Nah, di sini sudut A-nya berimbit. Nah, berarti itu ada sudut yang sama. Selanjutnya, teman-teman lihat di sini. Nah, ini ada segitiga siku-siku, ini ada segitiga siku-siku. Nah, karena ada 2 sudut yang nilainya sama, maka sudah bisa dipastikan bahwa nilai sudut yang di sini, misalkan ini sudut X, ini juga pasti akan sama, yaitu sudut X juga. Nah, di sini kita bisa tarik kesebangunan, ya kita bandingkan dari sisi miring, kemudian sisi terpendek, kemudian satunya lagi adalah sisi tegak. Nah, untuk segitiga ABC atau yang kecil, sisi miringnya adalah yang AB ya. Nah, untuk yang segitiga ADE, sisi miringnya adalah yang AE. Teman-teman pasti sudah tahu sisi miring itu pasti yang paling panjang. Kemudian sisi paling pendek kita juga bisa lihat dengan kasat mata ya. Nah, di sini untuk segitiga ABC, sisi terpendeknya adalah yang ini atau BC. Nah, untuk segitiga ADE, sisi terpendek adalah sisi DE. Nah, sisi tegak ini adalah sisanya ya. Nah, ini adalah sisi AC. Ini yang belum disebutkan sisi apa? Sisi AD. Nah, di sini kita akan menggunakan perbandingan ya, karena kalau sebangun itu pasti sebanding. Nah, teman-teman lihat nih, yang dicari adalah panjang CE. Nah, di sini ada CE nggak? Ternyata nggak ada. Nah, tapi kita bisa tahu bahwa CE ini adalah ya, CE ini tidak lain adalah AE dikurangi AC ya. Nah, AE-nya di sini sudah tersedia ya di kesebangunan. Ini kita harus cari AE dulu nih teman-teman ya. Selain mencari AE, kita juga harus mencari AC ya. Sekarang kalau kita buat perbandingan di sini ya, ini sama ini, kemudian ini sama ini, kita akan dapat AB per AC ya sama dengan AE dibagi dengan AD. AE-nya dicari, AC-nya dicari. AB-nya diketahui nggak? Ada di sini. Nah, berarti pernyataan 1 itu kita butuhkan ya. Nah, kalau di sini AB dibutuhkan, berarti otomatis nanti BD suatu saat akan dibutuhkan ya. Nah, teman-teman, kalau kita ingin mencari nilai suatu panjang dalam suatu perbandingan seperti ini, pasti kita harus mencari, kalau di sini ada 4 variabel ya, kita harus tahu nilai dari 3 variabel untuk mencari salah satu. Nah, kalau yang dicari ini ada 2, kemudian yang diketahui juga cuma 2, nggak bisa dicari, maka kita cari alternatif lain. Nah, pernyataan 1 di sini, AB sama dengan 8, oke kita tulis ya di sini ya, kemudian BD sama dengan 4. Nah, kita akan mencari dulu nilai AE. Nah, nilai AE ini teman-teman bisa peroleh ya, AE ini kan sisi miring segitiga yang besar ya, bisa teman-teman peroleh dengan Pitagoras. Caranya apa? Nah, caranya teman-teman harus mempitagoras AE itu sama dengan akar AD kuadrat ditambah DE kuadrat. AD ini bisa kita peroleh dengan menjumlahkan AB ditambah
BD. Nah, sedangkan DE di sini itu diperoleh dari mana? Nah, diperoleh dari pernyataan kedua ya. Berarti pernyataan 1 dan 2 itu sama-sama dibutuhkan. Di sini kita nggak akan masukkan nilainya, teman-teman akan coba sendiri di rumah. Yang jelas kita akan tahu di sini kita akan dapat nilai AE ya. Nah, di sini AE-nya kita sudah dapat. Nah, AE-nya kita dapat, kemudian AD-nya kita sudah punya yaitu AB ditambah BD, kemudian AB-nya teman-teman juga sudah tahu. Nah, di sini kita akan dapat nilai panjang AC ya. AC-nya kita akan tahu panjangnya. Lah, terus panjang CE gampang banget. AE-nya kita udah tahu, dikurangi dengan AC-nya juga sudah tahu. Berarti jawabannya adalah yang C. Atau dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu saja tidak cukup. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di soal nomor 15 ini ada sebuah lingkaran besar, kemudian dilindungi oleh persegi. Nah, kemudian ditaruh lingkaran yang lebih kecil di pojok kanan atas. Nah, di sini lingkaran besar memiliki jari-jari R besar, sedangkan yang kecil itu adalah R kecil, jari-jarinya. Kita disuruh menentukan berapa perbandingan antara R besar dengan R kecil. Nah, kira-kira berapa tuh? Nah, oke, untuk mencarinya kita bisa zoom in ya gambar tersebut. Nah, misalkan gini dulu deh. Titik pusat lingkaran besar ini adalah O. Nah, kemudian titik pusat lingkaran kecil ini adalah Q. Nah, lalu persinggungan antara lingkaran besar dan lingkaran kecil ini kita namakan sebagai titik P. Ya. Kemudian jarak OP ini tidak lain adalah R besar. Kemudian PQ atau jari-jari lingkaran kecil adalah R kecil. Nah, supaya frame-nya kita sama, kita akan tentukan dengan cara mencari panjang garis OB ya. Nah, gambarnya kita zoom dulu nih. Nah, oke, gambarnya sudah diperbesar. Kita akan cari panjang OB ya. Nah, OB ini kalau kita lihat adalah jarak dari sini sampai ke titik ini nih. Nah, teman-teman lihat di sini ada sebuah persegi ya. Nah, perseginya yang ini kawan. Nah, dan OB ini ternyata menjadi diagonalnya. Oke, maka persegi ini kalau kita lihat panjang sisinya adalah jari-jari yang besar kan atau R besar. Nah, maka panjang OB yaitu dari sini sampai ke sini itu tidak lain adalah Pitagoras ya, akar R kuadrat ditambah R kuadrat. Nah, ini hasilnya tidak lain adalah R akar 2. Atau secara tidak langsung akan kita sebut sebagai diagonal bidang kan ya. Nah, kita akan dapat OB sama dengan R akar 2. Nah, tapi cara mencari OB ini tidak hanya dengan cara tersebut. Ada sebuah cara yang lain. Gimana tuh? Caranya kita jumlahkan masing-masing ruas yang pendek nih, ya. Jadi dari titik O sampai ke titik P di sini ya kan. Ini adalah garis OP. Kita catat ya, ini adalah garis OP. Kemudian ditambah garis PQ. Nah, ya kan? Nah, kemudian ditambah lagi dengan garis QB. Ya kan? Boleh ya? Nah, sekarang garis OP itu apa? Garis OP dari O sampai P itu ternyata adalah jari-jari lingkaran besar atau R besar. Kemudian panjang PQ, nah ini ternyata adalah jari-jari lingkaran yang kecil atau R kecil. Nah kan? Nah, kemudian ditambah QB. QB itu dari sini sampai ke sini. Nah, teman-teman kalau jeli akan menemukan persegi lagi nih di sini nih. Nah, ya. Nah, dari titik Q sampai ke titik B ini, nah ini kan berarti membentuk diagonal bidang kan. Nah, teman-teman bisa lihat nih diagonalnya yang ini nih. Nah, tapi di sini panjang sisinya adalah R kecil dan di sini juga R kecil. Maka panjang diagonal QB itu adalah R akar 2, ya kan? Pitagorasnya sama dengan yang ini. Nah, ini ditambah dengan R akar 2. Nah, habis itu gimana? Disamain aja. Ya, antara OB sama OB yang ini disamain. Kita akan dapat R akar 2 sama dengan yang ini, yaitu R besar ditambah R kecil ditambah R kecil akar 2. Kelompokin aja yang besar sama yang besar, ya kan? Yang kecil sama yang kecil. Ya, adil ya? Kita akan dapat R akar 2 dikurangi 1, ya ini dikelompokkan di kawan-kawan ya. R besarnya dikeluarkan. Yang ini juga sama, R kecilnya dikeluarkan. Nah, menjadi dikali 1 plus akar 2.
Lalu kita pindah silang ya. R kecilnya menjadi ke bawah. Ini akan menjadi R besar dibagi R kecil. Ini sama dengan, nah ininya pindah ke bawah nih. 1 plus akar 2 dibagi akar 2 min 1. Jawabannya yang mana? Jawabannya yang D. Oh ternyata caranya seperti itu kawan ya. Jadi kita runut secara pelan-pelan. Kita lanjut ke nomor 16. Nah, kawan-kawan, untuk nomor 16 ini sebenarnya tidak terlalu susah ya. Kita hanya bermain tentang bangun datar dan sudut. Teman-teman perhatikan jajar genjang ABED. Nah, di sini adalah sudut 112. Nah, otomatis yang ada di sini itu sudutnya adalah 180 min 112 atau 68 derajat. Kenapa? Karena sudut-sudut dalam jajar genjang yang saling berdekatan itu kalau dijumlah adalah 180 ya. Sudut ini dengan sudut ini dijumlah 180. Sudut yang ini sama yang ini dijumlah 180 ya. Begitu juga ketika yang ini ditambah dengan yang ini itu juga 180 ya. Jajar genjang itu luar biasa. Selanjutnya kalau di sudut ini adalah 68 derajat, maka sudut ini juga 68 derajat ya kan? Karena sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Nah, karena ini adalah segitiga sama kaki, pasti di sini juga 68 derajat. Maka sudut yang ada di sini kita akan dapat sudut G itu tidak lain adalah 180 derajat dikurangi 68 dikurangi 68. Atau kita akan dapat adalah sudut 44 derajat atau yang B. Gitu ya kawan-kawan ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 17. Di sini dicari luas daerah yang diarsir. Sedangkan di sini ada 4 buah daerah. Oke, kita akan bagi menjadi daerah pertama di sini, kemudian ini daerah kedua, daerah ketiga, dan daerah keempat. Nah, luas daerahnya tinggal kita jumlahin aja ya. Sigma dari luas itu tidak lain adalah luas pertama tambah luas kedua tambah luas ketiga ditambah luas keempat. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita nanti menguraikan luas-luas ini ya. Nah, luas pertama ini segitiga yaitu setengah dikali alasnya 6 dikali tinggi. Nah, tingginya kita belum tahu nih. Dari sini sampai ke sini ya, itu tingginya berapa? Kita misalkan aja dengan Y. Oke, tingginya adalah Y. Ditambah luas daerah kedua. Daerah kedua ini segitiga yang alasnya adalah yang ini nih. Ya, alasnya berarti 2 meter, kemudian ditambah dikali dengan tingginya. Tingginya dari sini ke sini. Jadi kita juga belum tahu berapa tingginya. Kita misalkan aja sebagai X ya. Nah, ini dikali dengan tingginya yaitu X. Ditambah luas ketiga. Ini alasnya ada di sini ya, 6 meter, berarti setengah dikali alasnya 6 meter dikali tingginya. Tingginya dari sini ke sini, itu kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu ternyata dari atas ke bawah itu jaraknya 12. Lalu dari sini sampai ke sini ya kawan-kawan ya, ini jaraknya adalah Y. Maka tinggi segitiga ketiga itu tidak lain adalah 12 dikurangi Y. Ya kan? Nah, ini 12 dikurangi Y. Kemudian untuk daerah keempat, alasnya adalah yang 2 meter ini, setengah dikali alasnya 2 meter dikali tingginya dari sini ke sini. Kita juga tidak tahu. Tapi yang kita tahu panjang persegi panjangnya adalah 24 meter, kemudian dari sini sampai ke sini adalah X. Maka panjang yang ini tidak lain adalah 24 dikurangi X, ya kan? Nah, ini tinggal kita uraikan aja nih. Setengah kali 6 kali Y, 3Y. Ditambah setengah kali 2 kali X, X. Ditambah setengah kali 6 itu 3, 3 dikali 12 min Y. Ditambah setengah kali 2 habis, ini ditambah 24 min X. Oke, sekarang ini 3Y ditambah X. Ditambah berapa nih? 36 kurangi 3Y, ya kan? Ditambah 24 min X. Coret, coret, ya kan? Ada lagi nggak yang bisa dicoret? Ini sama ini. Wah, ternyata luas daerah yang diarsir adalah 36 plus 24 yaitu 60 meter persegi. Oke, jawabannya yang D. Ternyata caranya seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk soal yang terakhir ini, soal nomor 18, kita buka tantangan untuk kawan-kawan. Silahkan bisa dijawab di kolom komentar ya. Oke, sekian untuk videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.